Hai pejuang UTBK, jumpa lagi bersama aku Kak Yuni sebagai tutor penalaran matematika kalian. Nah, pejuang UTBK, sebelum lanjut menonton video kali ini, kakak ingatkan untuk tonton video-video lainnya ya. Oke, kita akan bahas mengenai materi program linear. Nah, program linear ini adalah suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear atau nilai maksimum juga nilai minimum. Permasalahan yang berhubungan dengan program linear selalu berhubungan dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan berdasarkan kondisi-kondisi yang membatasinya. Dalam hal ini, optimasi berupa memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif tersebut. Nah, program linear ini biasanya berbentuk pertidaksamaan linear. Berarti ada tanda apa aja? Nah, ini ya, tandanya ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, secara umum program linear ini terdiri dari dua bagian, yaitu fungsi objektif atau fungsi tujuan, dan yang kedua adalah fungsi kendala. Nah, kita akan bahas apa sih fungsi objektif. Nah, fungsi objektif ini adalah fungsi yang nilainya akan dioptimalkan, entah itu bernilai maksimum atau bernilai minimum. Hal ini tergantung pada kasusnya. Jadi kita lihat nih, soalnya itu mencari nilai maksimumkah atau mencari nilai minimum. Nah, jika fungsi objektif biaya produksi nilainya dicari minimum, namun kalau fungsi objektif berupa keuntungan, nilai yang dicarinya adalah nilai maksimum. Nah, biasanya bentuk umum fungsi tujuan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ya. Jadi fx, y sama dengan px ditambah ky. Nah, dengan p dan q-nya itu adalah nilai konstanta. Nah, yang kedua adalah fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini apa? Fungsi kendala ini adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh peubah yang terdapat dalam fungsi objektif. Nah, bentuk umumnya sebagai berikut. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada AX ditambah BY kurang dari M, atau AX tambah BY lebih dari sama dengan M. Nah, kemudian ada CX tambah DY kurang dari sama dengan N, atau CX ditambah DY lebih besar sama dengan N. Dan X lebih besar sama dengan 0, Y juga lebih besar sama dengan 0, atau X-nya lebih besar dari sama dengan 0, X-nya kurang dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Nah, ini adalah batasan atau contoh kendalanya gitu ya. Nanti disesuaikan dengan soal yang diberikan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas contoh dan pembahasannya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada pertidaksamaan ya, yaitu dengan batasan-batasannya 2x tambah y kurang dari sama dengan 6, x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6, x dan y-nya lebih besar dari 0. Nah, pertanyaannya mana nih gitu ya, himpunan penyelesaiannya ada di mana? Di 1, di 2, di 3, di 4, atau di 5 katanya ya. Nah, kita harus menganalisis dulu ya, kita analisis nih garisnya. Oke. Nah, di sini kan ini 3, ini 6. Nah, kalau yang ini 2, ini 6. Gitu ya. Ini anggap ini L1, ini L2. Gitu ya. Nah, kita cek yang mana nih L1, yang L2. Nah, di sini kan ada 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau kita anggap dia persamaan, kita bisa cari titik-titik yang dilaluinya. Gitu ya. Nah, kita misalkan x-nya yang 0, berarti y-nya berapa? Kalau x-nya 0, y-nya 6, berarti melalui 0,6. Kemudian kalau yang y-nya yang 0, x-nya 3 ya, berarti ini 3,0. Oke. Nah, berarti yang melalui 0,6 dan 3,0 gitu ya, yang mana? Ini kan, berarti dia L2 nih yang ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6. Kita misalin lagi
X, Y. Kalau X-nya yang 0, berarti Y-nya 2. Kalau Y-nya yang 0, X-nya yang 6. Berarti ini melalui 0,2 dan 6,0. 0,2 dan 0,0. Berarti ini L1-nya kan ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau dia kurang dari sama dengan 6, maka ngarsirnya kemana? Kalau 6 di atas 6 kan 7. Berarti kalau ngarsirnya ke atas berarti dia lebih dari 6. Sedangkan di sini kurang dari 6, berarti ngarsirnya ke bawah dari si garis tersebut. Jadi kalau saya warnain gitu ya, kita pakai warna lain dulu. Ini ke sini ke bawah. Nah, kemudian untuk yang yang L1-nya dia lebih besar sama dengan 6 gitu ya. Berarti ngarsirnya ke mana nih? Ke atas gitu ya. Kenapa? Karena lebih besar dari 6. Ke atas. Oke, ke atas. Nah, kemudian ada syarat lain. X dan Y-nya lebih besar dari 0. Berarti yang diambilnya kuadran 1. Jadi dia ngadepnya, kalau saya arsir lagi gitu ya, ini ke sebelah sini. Kalau dari X ini ke sebelah atas lagi. Oke. Nah, berarti yang dilalui, yang diarsir oleh keempat-empat kendalanya yang mana? Nah, jelas nih, yang ini nih. Yang 3. Gitu kan. Nah, biasanya gitu ya, ini agak bingung Kak gitu ya warna-warnanya. Kalau tips dari Kayun ini ya, boleh nih ngarsirnya ke kebalikannya. Saya gambar lagi ya. Seperti ini. L2-nya misalkan yang sebelah sini. Aduh, sebentar. L2-nya. Gitu. Nah, kalau tadi misalkan kurang dari itu ngarsirnya ke bawah, saya kebalikannya aja ke atas. Gitu ya. Kalau yang ini harusnya ke atas, saya kebalikannya ke bawah. Kalau yang X kurang dari 0 dan Y X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0, kita arsirnya kebalikannya, ini ke kiri, yang ini ke bawah. Berarti yang tidak diarsir yang mana? Yang tengah ini kan. Nah, berarti jawabannya sih ini, gitu kan. Nah, lebih enak. Kenapa yang kosongnya? Tapi bebas ya, boleh ngarsirnya sesuai atau ngarsirnya kebalikannya. Boleh aja. Cuman biar enak kelihatannya, saya biasanya pakai yang kebalikannya. Tapi bebas, gimana kalian ya, enaknya seperti apa. Jadi intinya jawaban untuk nomor 1 adalah yang C. Jadi untuk nomor 1 jawabannya C ya. Oke, kita next soal berikutnya. Oke, nah ini ada gambar nih ya. Gambar dari sistem pertidaksamaan. Kita baca dulu. Sistem pertidaksamaan linear untuk daerah yang diarsir pada gambar adalah, nah kalau tadi kita nyari himpunan penyelesaian, kita arsir dari pertidaksamaan yang ada. Nah, ini kebalikannya. Ada daerah yang diarsir, yang dicarinya batasan-batasannya. Nah, gimana caranya? Nah, yang pertama kita analisis dulu. Kita misalkan ini L1, ini L2. Nah, kita lihat nih yang L1 melalui apa aja? 0,3 sama yang sebelah sini 4,0. Maka garisnya itu adalah di sini kan kalau kebalikannya ya, ngambil kebalikannya ini di sumbu Y, berarti jadi X, 3X. Kalau sebelah sini dia di sumbu X, kita kebalikannya jadi Y plus 4Y. Sekarang kita kalikan 3 kali 4, 12. Nah, simpen dulu. Sekarang yang L2. L2 itu melalui 0,6 dan di sini 2,0. Atau kita bisa tulis di sini jadi 6X ditambah 2Y gitu ya. Perkaliannya 6 kali 2, 12. Nah, tinggal kita lihat nih, dia ngarsirnya kemana. Nah, L1
kan ini di sebelah sini, di atas dari L1 gitu ya, berarti dia lebih besar sama dengan ya. Sedangkan yang L2 dia ke bawah, kalau ke bawah berarti kurang dari sama dengan. Tinggal sekarang yang ini diperkecil aja ya. Jadi untuk batasan yang pertama 3x ditambah 4y lebih besar sama dengan 12. Batasan yang kedua ini perkecil dibagi 2 ya. 3x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Nah ini kan di kuadran 1 ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kesini kuadran 3, ini kuadran 4. Kalau kuadran 1 batasannya adalah x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Di sini ya kita analisis dulu. Ini yang lebih besar sama dengan 0 ada 4 nih ya. Oke, tinggal sekarang lihat yang ini. 3x tambah 4y lebih besar sama dengan 12. Yang benar yang atas aja nih. Ya kan? Yang ini kurang dari, yang ini juga, oh ini ada antara A sama D. Berarti kita cek yang ini. 3x tambah y kurang dari 6. Itu jawabannya yang A ya. Karena yang D ini lebih besar, sedangkan yang ini kurang dari. Berarti jawabannya untuk nomor 2 yang A. Gitu ya. Next untuk nomor 3. Daerah yang diarsir pada grafik di bawah merupakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, sama kayak nomor 2 nih, kita analisis dulu untuk batasan-batasannya. Yang pertama kita namain ini L1, kita namain 2 ini L2. Nah, L1 melalui apa nih? L1 ini melalui 0,40 sama ini 80,0. Berarti di sini kita dapat 40x ditambah 80y. Nah, ini kita biarkan dulu. 8 kali 4 3200 ya. Oke, kita simpan dulu untuk pertidaksamaannya, untuk lambangnya. Sekarang analisis yang L2. L2 ini melalui apa aja? L2 ini 0,50 ya sama 40,0. Berarti kita bisa dapat kebalikannya ya. Kalau disumbu y jadi x, kalau disumbu x jadi y plus 40x. Nah sekarang 5 kali 4 20, 0-nya tambah 2 gitu ya. 5 kali 4 20, 0-nya dari sini ada 2 ya. Nah sekarang kita amati arsirannya. Nah untuk L1 dia ngarsirnya ke bawah, ke sini ya. Oke, berarti kalau ke bawah itu kurang dari sama dengan. Sekarang L2 ke atas ke bawah, ini juga sama, L2 tuh ke bawah, berarti kurang dari sama dengan. Nah sekarang tinggal perkecilnya yang atas dibagi 40 berarti X, dibagi 40, 80 dibagi 40, 2 ya, 2Y, kurang dari, dibagi 40 hilang ini, 0-nya 1, 320 dibagi 4, 80 ya. Nah sekarang yang bawah kita bagi dengan 10, berarti 5X ditambah 4Y, ini Y ya. Kurang dari sama dengan 200. Nah sekarang dia di kuadran berapa? Kuadran 1 ya. Kalau kuadran 1 berarti X-nya sama Y-nya ini lebih besar sama dengan 0. Kita analisis, X-nya lebih besar dari 0, aman. Yang ini aman juga, aman. Oke, di antara ini. Nah sekarang cek yang X kurang dari sama 5x tambah 4y kurang dari 200, oke. Terus 2x, nah ini salah ya, 2x harusnya x aja ya, berarti yang A salah. Kemudian ini 5x tambah 4y, ini lebih besar ya,
salah. Yang C 4X. Nah, ini 4X ya. Oke. Ini juga salah. Kemudian yang D, ini 4X, ini salah. Jawabannya yang 5X tambah 4Y kurang dari 200. X ditambah 2Y kurang dari 80 sama ini. Oke, berarti nomor 3 jawabannya yang E ya. Oke. Nah, sekarang untuk soal yang keempat. Daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, kita perlu gambar nih. Oke. X lebih besar sama dengan 2. Kemudian Y kurang dari 8 sama X min Y kurang dari sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita gambar dulu gradien lagi. Diagram kartesiusnya. X lebih besar dari 2. Nah, berarti kita gambarnya, ini karena genap ya, kita 2 aja skalanya. Ini 2, ini 4, 6, terus 8 gitu ya. Ini sumbu Y juga positif juga ya, 2, 4. Kita hapus dulu yang ini. Kita hapus. 2, 4, terus 6, 8 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih X-nya. Ini kan untuk sumbu Y, ini untuk sumbu X. X-nya lebih dari 2, berarti kita tarik garis untuk sumbu X. Seret X. Nah, sekarang sumbu Y dibatasi 8. Seret gitu ya. Nah, sekarang untuk X kurang Y. X kurang Y kurang dari sama dengan 2. Kita cari pembuat nolnya dulu. Ini 0, ini 0. Kalau X-nya yang 0, Y-nya min 2 gitu ya. Kalau X-nya 0, Y-nya min 2. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 2. Berarti melalui 0, min 2. Oke. Sama 0, min 2 kita anggap di sini. Oke. Di sini titiknya. Kemudian 2,0. Berarti di sini ya. Nah, kalau saya tarik garis. Nah, ini ya. Nah, tinggal kita arsir. Dia kurang dari, ya, kurang dari 2. Yang ini lebih besar dari 2. Dan yang ini kurang dari 8. Oke, kita coba warna. Oke. Lebih kurang dari 8, berarti ngarsirnya ke bawah ya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke. Nah, kemudian untuk yang sebelah sini X-nya lebih besar dari 2. Oke, berarti ke atas ya. Berarti ke kanan, kalau ke atas ke kanan. Gambarnya gini. Oke. Nah, sekarang yang ini untuk gambarnya ya, ini kurang dari 2. Oke. Nah, ini sepertinya salah nih ya, harusnya lebih besar dari 2 ya. Jadi ngarsirnya ke yang segitiganya. Jadi segitiga ini yang dicari. Dia segitiganya apa katanya ya. Ini kurang dari ya. Nah, jadi ngarsirnya ke pas segitiga ini. Jadi ini segitiga yang dicarinya. Nah, bentuknya bentuk apa? Nah, untuk yang ini bentuknya ini adalah siku-siku sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena si AB dan si BC-nya ini kalau kita kasih nama,
ini titik A, bentar, ini titik A, gitu ya. Kalau saya namain ini titik B, ini titik C, kan A ke B ini skalanya 8 kan. Nah, sekarang untuk B ke C-nya ini juga 8. Nah, ini gambarnya kurang bagus ya. Jadi dia sama kaki, ini siku-siku di sini. Gitu. Maka jawabannya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Jadi jawabannya yang E. Oke, terakhir untuk nomor 5, di sini soal cerita ya. Nah, kita memodelkan soal cerita ini. Nah, kita misalkan untuk X-nya adalah truk, Y-nya adalah mobil kol. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kan sebagai X-nya truk, terus kolnya sebagai Y, gitu kan. Nah, ini kita lihat nih jumlah yang diangkut gitu ya. Nah, berarti di sini kita tulis seorang pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan untuk jenis truk dan kol. Oke. Jadi banyaknya atau kuantitasnya ini masing-masing truk dan kol ini maksimal adalah 28. Sorry, paling sedikit, bukan maksimal ya. Jadi lebih dari 28. Nah, kemudian untuk jumlah yang diangkut gitu ya. Nah, ini baru maksimalnya adalah 272. Sedangkan untuk truk itu mengangkutnya 14. Ini daya angkut. Nah, kemudian untuk kol 8. Nah, berarti kita bisa jadikan model matematisnya adalah 14X ditambah 8Y kurang dari 272. Gitu kan ya. Kita perkecil dibagi dengan 2 jadi 7X ditambah 4Y kurang dari 272 dibagi 2 136 ya. Oke. Nah, ini baru yang ini. Sekarang batasan lainnya adalah ini. Kan truk dan kolnya ini lebih paling sedikit 28, berarti X ditambah Y-nya lebih besar dari 28. Nah, sekarang ini ngomongin barang, ngomongin truk, ngomongin kol, ngomongin karung. Berarti nggak ada yang negatif kan? Berarti X-nya lebih besar dari 0 sama Y-nya lebih besar dari 0. Nah, tinggal kita cari nih. Yang mana jawabannya? Kita cek. Oke, nah ini nih jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Oke, jadi itu untuk pembahasan soal untuk materi program linear. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang program linear. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami oleh adik-adik semua ya. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah ini. Sampai jumpa!